Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Novlen Dimas Andika, NIM 190512140036 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless. Mungkin kalian udah pada tahu tentang jaringan ini, tapi saya akan menjelaskan tentang teorinya dan kita akan mensimulasikan tentang jaringan ini. Sebelum lanjut ke simulasinya, sebenarnya apa sih jaringan wireless ini? Jadi pada pengertiannya, wireless merupakan jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Dan router wireless menerima sinyal dan melakukan decode. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Jadi wireless internet ini merupakan layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless ini umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Pada jaringan wireless ini terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama, sinyal radio atau radio signal. Yang kedua, format data atau data format. Yang ketiga, struktur jaringan atau network structure. Jadi saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi radio, sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat merubah sinyal radio menjadi data digital. Untuk jaringan wireless ini ada beberapa macam. Yang pertama, WPI PSK atau Wi-Fi Protected Access Preset Key. Pengamanan ini merupakan pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Selanjutnya ada WEP atau Wired Equivalent Privacy atau ZK. Pengamanan ini merupakan suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan ZK Authentication atau ZK Authentication ini merupakan metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Selanjutnya WPA atau Wi-Fi Protected Access. Pengamanan ini merupakan suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP atau Wired Equivalent Privacy. Selanjutnya yaitu frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2.4 GHz dan juga 5 GHz. Dengan frekuensi tersebut bisa membantu kamu untuk mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Nah, untuk frekuensi 2.4 GHz atau 2400 MHz merupakan frekuensi atau sinyal yang sudah ada sejak lama kita gunakan pada umumnya. Dengan usia yang udah lama ini, gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Selanjutnya frekuensi 5 GHz. Jadi teknologi ini sudah terlihat lebih besar angkanya, yaitu 5 GHz. Ini merupakan teknologi yang baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2.4 GHz. Selanjutnya kita lakukan percobaan simulasinya. Oke, yang pertama kita menggunakan satu switch, lalu kita menggunakan 2 wireless. Kita menggunakan 2 wireless. Selanjutnya kita menggunakan laptop dan smartphone.
kita beri nama terlebih dahulu biar tidak bingung. AP1 dan ini AP2. Setelah itu ini muncul kayak gini, ini otomatis ya, karena ini smartphone tidak membutuhkan setting yang lebih spesifik. Pertama kita setting dulu AP1 nya, kita config, lalu port 1, SSID nya kita beri nama AP1, lalu ini authentication-nya pengamanan WPA2 kita isi passwordnya. Selanjutnya kita setting AP2, config port 1, ini AP2, lalu kita disable authentication-nya. Selanjutnya kita setting laptop, ini benar ya, kita cek nih. Oke, AP2. Selanjutnya laptop, kita setting config-nya. Ini tidak bisa di setting untuk laptop karena fisikalnya kita belum menyetingnya. Oke, kita lakukan settingnya dulu. Pertama ini kita off kan dulu ya, terus kita lepas, lalu kita masukkan PT laptop NM1V AC ke dalam sini, lalu kita on kan kembali, lalu kita bisa menyeting config-nya. Pertama SSID AP1, kita menggunakan BPA2 PSK, passwordnya IP configuration static, IP address-nya 192.168.1.129, dan untuk subnet mask-nya 128. Lalu IPv6-nya configuration ini kita autokan. Sudah selesai. Selanjutnya kita ke smartphone. Kita lakukan setting wireless 0 di config, lalu ini AP2, ini disable ya, terus IP configuration-nya static dan IP address-nya 192.168.1.130 dan subnet mask-nya 128. IPv6 configuration-nya auto config. Oke, sudah selesai setting. Hampir saja lupa, kita hubungkan terlebih dahulu AP1 ke switch dan AP2 ke switch. Oke, sudah selesai. Selanjutnya untuk mengeceknya kita lakukan ping terhadap program ini. Yang pertama kita buka desktop, kita ping laptopnya ya, command prompt, lalu kita ketik ping, lalu smartphone dengan IP 192.168.1.130, lalu kita enter. Oke, kita bisa lihat program sedang berjalan. Nah, ini kepada reply-nya ini dari IP 192.168.1.130 ini terdapat byte-nya, time, dan TTL-nya. Jadi simulasi ini berhasil. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.